Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi sesi 7 komunikasi organisasi di video rekaman ya, teman-teman. Kita nggak ketemu sebelum UTS. Nanti mungkin kita ketemu lagi setelah UTS ya. Dan di sesi 7 ini kita tidak ada materi inti, hanya review. Begitu pula dengan kuis dan tugasnya tidak ada. Tapi teman-teman masih mungkin yang belum mengerjakan tugas sesi 6 silahkan kerjakan karena masih ada waktu, diberi waktu 2 minggu. Silahkan. Saya mengingatkan ya teman-teman, saya juga sudah membuka kuisnya. Yang terlambat silahkan mengerjakan lagi. Bukan mengerjakan lagi, silahkan dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Gitu ya. Dan bagi teman-teman yang masih terkendala kuis dan tugas, silahkan temui saya di kampus. Saya ada di kampus Senin sampai Jumat. Karena kalau misalnya teman-teman menghubungi saya via chat, mungkin saya hanya membalas, tapi tidak selalunya saya di depan laptop dan bisa langsung mengurusi apa yang teman-teman keluhkan gitu. Kalau misalnya teman-teman datang ke kampus, ketemu dengan saya, ada hambatan dengan kuis atau tugasnya, bisa langsung di follow up. Oke, jadi teman-teman em, silahkan menghubungi saya, tanya saya ada atau enggak. Tapi kalau misalnya pengen cepat-cepat di follow up, sebisa mungkin temuin di kampus aja ya, karena saya pun ada di kampus terus gitu. Oke, kita review dari materi sesi 1 dan sampai sesi 6 kemarin ya. Ini yang paling mudah, teman-teman harus udah nempel banget sebagai anak atau mahasiswa ilmu komunikasi. Minimal hafal. Kalau misalnya untuk pengertian komunikasi, teman-teman harus hafal minimal 3 pengertian komunikasi dan ahlinya. Yang paling mudah adalah dari Harold Laswell, di mana komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu, atau dalam bahasa Inggris, who says what to whom in which channel with what effect. Itu harus nempel di luar kepala ya. Itu mungkin yang kalau misalnya ada dosen penguji usil saat nanti teman-teman sidang, itu itu akan gagal karena ini adalah basic dari orang komunikasi. Ini adalah contoh-contoh pengertian komunikasi ya, teman-teman boleh baca dan silahkan hafalkan karena ini yang akan menjadi dasar teman-teman berangkat atau melanjutkan keilmuan komunikasinya. Dan berbicara organisasi itu kembali ya, apakah organisasi bisa berjalan dengan satu anggota? Tidak bisa karena komunikasi itu harus terdiri dari banyak anggota. Apakah bisa disebut organisasi jika tidak memiliki tujuan? Nggak bisa juga, karena kalau misalnya hanya ngumpul-ngumpul ya kita sebutnya klub atau komunitas yang memiliki kesamaan ya. Memiliki bagan atau struktur keanggotaan, hanya ngumpul-ngumpul setiap malam minggu tanpa adanya tujuan tidak bisa disebut komunikasi juga, karena tidak bisa disebut organisasi juga, karena ya terdiri dari banyak anggota, tapi tidak tidak mempunyai tujuan dan struktur keanggotaan. Nah, teman-teman, jadi sifat-sifat organisasi ini teman-teman harus sudah bisa paham ya. Ada juga organisasi sosial. Teman juga udah pernah bahas dan contoh-contohnya mungkin tahu ya. Organisasi sosial adalah tatanan sosial yang bersifat formal, langgeng, atau terus-menerus, memiliki aturan yang tegas dan mengikat, memiliki identitas secara kolektif, keanggotaan jelas dan rinci, serta memiliki jenjang atau tingkatan. Teman-teman juga mungkin pernah bahas ini ya, teori peniti penyambung, di mana atasan dengan bawahan itu punya power atau garis perintahnya masing-masing gitu. Apakah bisa loncat? Bisa, tapi sebenarnya mereka tidak memiliki, bawahan itu tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada atasan yang paling atas. Biasanya atasan langsung biasanya yang bisa punya tanggung jawab penuhnya ke situ gitu. Makanya kalau misalnya ada di struktur organisasi atau struktur kepengurusan sebuah perusahaan, kalau misalnya ada pekerjanya yang jauh di bawah posisinya, biasanya si atasan ini nggak langsung negur bawahannya. Biasanya ya, kalau di dalam teori ini, biasanya akan ngomong ke atasannya dulu atau ke bawahan langsung, baru ke pekerja yang melakukan sesuatu yang harus ditegur. Nah, ini pertemuan terakhir, teman-teman juga mungkin masih ingat ya teori hierarki Maslow. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan pemenuhan kebutuhan yang harus dituntaskan. Sebagai misal alasan seorang makan dan minum karena ada kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Yaitu rasa lapar dan haus. Itu tidak bisa ditawar. Itu udah menjadi primary needs dari teman-teman. Demikian juga kenapa seorang mencalonkan diri menjadi pemimpin.
ketua atau kepala daerah karena ia memiliki kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan atas status, reputasi dan sebagainya bisa menjadi sebuah acuan untuk teman-teman kalau misalnya mau melakukan atau sebagai konsultan komunikasi melihat sebuah fenomena perusahaan atau organisasi gitu. Teman-teman bisa masukkan berangkatnya dari sini dulu teori hierarki Maslow. Dan ini bentuk-bentuknya ya. Teman-teman juga bisa udah pernah yang hadir ke kelas ataupun di Zoom mungkin ya pada saat itu di pertemuan 6 udah tahu contoh-contohnya seperti apa dan gimana cara menanggulangi atau berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini ya. Karena hubungannya dengan teori motivasi juga. Oke, sekarang saya akan membocorkan sedikit tentang UTS. Jadi teman-teman UTS-nya yang diupload adalah PDF di mana terdapat link video teman-teman yang harus direkam. Jadi teman-teman silahkan siapkan mentalnya untuk rekaman lagi, ngumpulin untuk UTS. Oke, nanti yang dilakukan untuk UTS akan adalah sesuatu yang pernah teman-teman lakukan saat hadir di kelas. Kalau misalnya yang hadirnya pada saat itu Zoom dan memperhatikan ataupun nonton video rekaman, eh, silahkan teman-teman ingat-ingat lagi atau lihat lagi videonya, silahkan. Kira-kira saat di kelas itu ada simulasi apa aja dan itu yang akan teman-teman lakukan secara pribadi. Kalau waktu itu di kelas secara berkelompok, sekarang teman-teman akan lakukan itu secara pribadi. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan sesi 7 review. Tidak ada materi banyak ya, hanya merefresh aja. Dan teman-teman saya ingatkan juga, kuis tugas sudah saya buka. Silahkan yang belum, bukan yang sudah dan pengen mengulang ya. Yang belum mengerjakan silahkan kerjakan. Jika ada hambatan silahkan temui saya di kampus. Karena saya ada di kampus terus, hubungi saya. Kalau misalnya menghubungi saya hanya dengan urusan yang berhubungan dengan teknis, kadang-kadang yang ngadu ke saya juga kan banyak ya, akhirnya nggak kekerjain gitu saat saya bilang, ya nanti saya lihat, tapi kan tidak selalunya saya melihat laptop itu tidak bisa segera eh, segera membetulkan sesuatu yang mungkin belum pas gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Sukses untuk UTS-nya. Silahkan teman-teman tonton lagi video di kelas, video hybrid ya, bukan video rekaman, sesi rekaman ya. Video saat hybrid, kira-kira pernah melakukan simulasi apa aja, dan itu akan dilakukan lagi secara individu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi setelah UTS. Salam sehat. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.